Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Banyak istri? Wu Yuhao tidak mengharapkan pemuda itu untuk berbagi dengannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menjawab, bukankah satu istri sudah cukup? Semakin banyak yang dimiliki, semakin mungkin pula bagi orang untuk berpisah. Pemuda itu tersenyum dan menjawab, apa yang kamu katakan masuk akal, namun kadang-kadang tidak sepenuhnya tergantung pada seseorang untuk mengambil keputusan itu. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Kita akan menyiapkan makan siang sekarang. Tidak mudah untuk membuat kelompok besar orang ini bahagia dan kenyang setiap hari. Sedia berbicara, dia membawa Huo Yuhao ke sebuah kamar di dalam halaman. Pria muda itu membawa Huo Yuhao ke tempat yang tampaknya merupakan dapur. Dari luar dapur sepertinya tidak terlalu besar, tetapi setelah memasuki ruangan, Huo Yuhao menemukan banyak kejutannya bahwa itu jauh lebih besar daripada yang dilihatnya. Setidaknya 100 meter persegi. Semua bahan ditempatkan secara teratur di area tertentu di dapur, sementara area lain disediakan untuk proses memasak yang sebenarnya. Pria muda itu menginstruksikan, kamu bisa berdiri di sini dan menonton. Seberapa banyak kamu akan belajar akan tergantung pada seberapa banyak kamu dapat menyimpulkan dan menyerap. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, pemuda itu berjalan ke area pemotong. Pada saat itu juga Huo Yuhao bisa merasakan perubahan dalam diri pemuda itu. Nafasnya tiba-tiba menjadi sedikit sesak saat gelombang tekanan yang kuat mencekik roh Huo Yuhao. Setelah itu pemuda itu bergerak. Saat dia menggerakkan tangan kanannya dengan lembut, jari telunjuk dan jari tengahnya menjulur ke dalam tas kain kecil di sebelah talenan dan menarik pisau kecil. Pisau muncul di tasnya dengan kilat. Panjangnya kurang dari 5 inci dan ujungnya tampak sangat halus. Bilah dan gagangnya tampak sama panjangnya. Bilah itu tampaknya memancarkan kilatan biru maya dan ada juga ukiran yang tampak menyeramkan di sampingnya. Dia melambaikan tangan kirinya dan menghasilkan piring kosong besar di hadapannya dengan mudah. Pada saat yang sama, 9 mentimun yang mirip terbang ke arahnya. Apakah dia benar-benar memasak? Tetapi mengapa dia menggunakan pisau sekecil itu? Pisau itu bahkan lebih kecil dari pisau ukir yang aku gunakan untuk membuat alat jiwa. Huo Yuhao terus menonton dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Pria muda itu tiba-tiba bergumam dengan nada melodi. Perubahan yang mengejutkan dimulai ketika tangan ahli itu mendarat. Sapuan ukiran beriak melalui karya besar itu 100 kali. Seni kuno ini akan bertahan lebih lama dari kekekalan. Pisau yang terangkat seperti bulan sabit akan menerangi musim semi yang dingin. Cahaya maya kebiruan pisau berputar di sekitar piring pada tingkat yang membuatnya sulit bagi siapapun untuk melihat bentuknya. Meskipun sulit untuk mengikuti gerakan pisau, Huo Yuhao dapat melihat ukiran pada mentimun yang dibuat dengan setiap suku kata yang digumamkan pemuda itu. Potongan-potongan hijau kulit mentimun dikeluarkan oleh pisau saat mereka melayang dan jatuh ke samping. Setelah suku kata terakhir diucapkan, total 261 potongan telah disampaikan. Sebuah lingkaran kulit mentimun jatuh dengan rapi di sekitar piring, membentuk pola lingkaran hitam dan hijau yang sempurna. Ukiran fragmen kulit semuanya persis sama, tapi yang paling mengejutkan adalah ukiran yang terletak di atas lingkaran fragmen kulit. 9 ukiran seperti giok yang diukir dari mentimun berdiri dengan bangga di tengah piring. Ukirannya halus dan memiliki ciri-ciri indah seperti tanduk, kumis, dan mutiara naga. Jumlah keterampilan yang diperlukan untuk melakukan ini hanya dapat dikatakan sebagai luar biasa. Huo Yuhao tidak bisa mempercayai matanya. Itu adalah pertama kalinya dia menyaksikan keterampilan permainan pisau yang luar biasa. Ini adalah penciptaan sebuah makarya. Huo Yuhao sangat pandai menciptakan alat jiwa dan jelas menghabiskan banyak waktu untuk menguasai seni ukir, namun semua pekerjaannya dilakukan sesuai dengan diagram dan instruksi. Apa yang baru saja dia saksikan adalah seni yang dipenuhi kreativitas dan itu sungguh menakjubkan. Pria muda dengan rambut emas mencuri pandang ke Huo Yuhao dan mengungkapkan senyum. Dia
mengulurkan tangan kirinya dan melambaikannya. Tindakan ini mengirim piring besar ke udara. Ada lapisan awan tebal yang tampaknya memegang piring di udara. Awan itu mengeluarkan aura dingin yang tidak terlalu intens. Ketika pemuda itu menyapu tangan kirinya secara heksagonal, piring mulai berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Kapan bagian bawah mentimun berputar di depan matanya, cahaya kebiruan maya pisau akan berkedip setelah sekitar 3 putaran. Meskipun Huo Yuhao telah lama kehilangan hitungan berapa banyak potongan pisau yang dibuatnya, tangan pemuda itu tampaknya hanya bergerak sedikit. Lebih banyak fragmen kulit hijau jatuh ke dasar mentimun, membentuk bentuk 9 awan. Mereka kontras dengan ekor naga giok hijau yang baru saja terbentuk. Pada saat itu juga, 9 naga mentimun tiba-tiba mulai bergerak. 9 naga hijau melompat ke atas ke ketinggian yang berbeda dan memperpanjang tubuh mereka. Saat itulah Huo Yuhao menyadari bagian tubuh naga hanya dihubungkan oleh serat tipis irisan mentimun. Meskipun koneksi mereka tampaknya halus dan lemah, naga tidak pernah terputus. Dengan lambaian tangan kirinya, piring yang membawa 9 naga meluncur ke sisi dapur. Pria muda itu berbalik dan tersenyum pada Huo Yuhao yang terpana. Itu hidangan pertama hari ini, tapi aku minta maaf, kamu tidak akan dapat mencobanya. Baru sekarang Huo Yuhao akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Dia berkomentar, "Senior, keterampilanmu memainkan dan menangani pisau tidak tertandingi di dunia ini. Sulit dipercaya." Pada saat ini Yuhao tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaannya. Pria muda itu hanya tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu ingin mempelajarinya?" Seluk-beluk teknik ukiran tarian naga hujanku telah disempurnakan dan diintegrasikan olehku selama bertahun-tahun. Sekarang, setelah sampai pada tahap di mana ia melampaui semua keterampilan dan teknik, Huo Yuhao hampir mengatakan betapa dia ingin mempelajarinya, tetapi dia segera berhasil menjaga akalnya. Tanpa ragu-ragu dia bertanya, "Teknik ukiranmu melampaui mistis. Pasti ada beberapa kondisi yang harus aku penuhi agar Anda mengajariku, bukan?" Pria muda dengan rambut emas mengangguk dan menjawab, "Tidak buruk. Kamu cukup cerah. Kamu benar. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Lihatlah hidanganku. Namanya adalah awan dari 9 naga biru. Itu adalah mahakaryaku ketika aku mulai membuat namaku untuk diriku sendiri di dunia seni ukir." Huo Yuhao tetap fokus saja bertanya, "Jadi apa yang perlu aku lakukan untukmu?" Pria muda itu tersenyum, "Jangan khawatir tentang itu. Itu hanya bisa menjadi hal yang baik. Kondisiku sederhana. Jika kamu ingin mempelajari teknik ukirku, kamu harus mewarisi kursi ilahiku. Kau harus mau mewarisi kursi dewaku." Kursi ilahi, kursi dewa. Setelah mendengar dua kata ini, Huo Yuhao terkejut luar biasa. Dia akhirnya menghubungkan titik-titik itu. Manusia di hadapanku, tidak dewa di depanku, bukan manusia. Tidak heran dia mampu menculik rohku dan membawaku ke surga ini dengan mudah. Jadi mungkinkah ini dunia para dewa? Jadi para dewa ada di dunia ini? Pada saat ini juga Huo Yuhao merasa seperti sedang mengalami gangguan mental. Dia punya banyak pertanyaan di kepalanya, namun dia masih menderita goncangan yang baru saja dia dengar. Selama ini, meskipun tujuannya adalah untuk mendapatkan kursi ilahi dan membantu arwahnya pindah ke dunia lain untuk hidup abadi, jauh di lubuk hatinya ia selalu ragu tentang keberadaan dewa. Dia tidak dapat menentukan apakah dewa benar-benar ada, meskipun dia memiliki semacam sensasi yang mengisyaratkan kemungkinan keberadaan mereka. Itu hanyalah sensasi yang sangat kecil. Tetapi pada saat ini juga, ketika dewa yang sebenarnya berdiri di depannya, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kejutan di dalam dirinya. Semuanya nyata. Alam dewa ada. Dewa memang ada. Pria muda dengan rambut emas itu mengungkapkan senyum. "Apakah kamu terkejut? Sebenarnya karena kultivasi dan meditasimu, kamu bisa telah lama menjadi dewa. Namun untuk benar-benar melampaui kefanaanmu dan menjadi dewa, kamu masih harus mengatasi banyak tantangan. Tolong beritahu aku." Huo Yuhao dengan sopan meminta nasihat pemuda itu. Huo Yuhao tidak tahu apa-apa tentang alam dewa, namun dia benar-benar ingin tahu segalanya dan apa saja tentang itu karena dia tahu bahwa dewa di hadapannya tidak jahat. Dia memutuskan untuk meminta informasi lebih lanjut. Pria muda dengan rambut emas tersenyum. "Sebenarnya apa yang kita sebut sebagai alam dewa hanyalah klarifikasi
orang-orang yang telah meningkatkan kemampuan mereka ke tingkat kemurnian yang mirip dengan unsur alam. Ketika tingkat kultivasi kita meningkat, pemahaman kita tentang Dao surga dan bumi meningkat. Pemahaman yang ditingkatkan ini memungkinkan kita memasuki tempat ini. Kamu benar-benar dapat menganggap alam dewa sebagai ranah yang terbentuk dari energi paling murni. Itu seperti dunia yang melampaui banyak dewa. Setiap manusia yang berkultivasi akan dapat memasuki alam dewa ketika mereka memiliki kursi dewa dan kemampuan yang cukup kuat untuk menerima persetujuan dari alam dewa. Tidak masalah apa metode kultivasi mereka. Lalu, bagaimana kursi dewa ikut bermain? Wo Yuhao bertanya. Pria muda dengan rambut emas itu menjawab, pada akhirnya ada ruang terbatas di alam dewa. Hanya ada sejumlah besar manusia yang bisa ditampung. Oleh karena itu, untuk memasuki alam dewa, seseorang membutuhkan tempat, atau lebih tepatnya, tempat duduk yang menjadi miliknya. Kursi dewa atau kursi ilahi memiliki hubungan yang sangat kompleks dengan pemahaman kita tentang Dao surga dan bumi. Setiap perubahan dalam kepemilikan kursi ilahi sering mengisyaratkan perubahan yang masuk di alam dewa. Biasanya ada beberapa skenario atau alasan yang mungkin mengapa akan ada perubahan dalam kepemilikan kursi ilahi. Misalnya, jika pemiliknya mati untuk mengejar pemahamannya tentang Dao surga dan bumi, seorang penerus diharuskan mewarisi kursi ilahinya. Juga, jika pemilik memutuskan untuk meninggalkan alam dewa untuk mencari pengetahuan dan pencerahan yang berada di luar dari alam dewa, ia harus menyerahkan kursi dewanya kepada pewarisnya. Saat pemuda dengan rambut emas itu menyelesaikan kalimatnya, dia menatap Wo Yuhao dalam-dalam seolah dia menyarankan sesuatu. Wo Yuhao berbicara, jadi jika Anda menyerahkan kursi ilahi Anda kepadaku, itu akan menjadi alasan yang terakhir. Lalu berapa banyak kursi ilahi yang ada di alam dewa? Pria muda dengan rambut emas itu menggelengkan kepalanya dan mengakui, aku khawatir, aku tidak punya jawaban untuk pertanyaanmu. Alam dewa kita mengendalikan 108 dunia yang berbeda. Di antara dunia yang berbeda, beberapa di antaranya dikenali sebagai dunia berbakat, dan benua Dolo kebetulan adalah salah satunya. Dunia berbakat adalah dunia di mana rakyatnya lebih berbakat dan jauh lebih mungkin untuk mendapatkan status dewa. Meskipun aku tidak datang dari dunia yang sama denganmu, aku datang dari dunia berbakat lain. Orang-orang yang benar-benar mengendalikan jumlah dewa adalah mereka yang memimpin komite kehakiman alam dewa. Komite terdiri dari 2 raja dewa dan 3 hakim. Jika kamu bisa memasuki alam dewa di masa depan, kamu secara alami akan mengerti apa yang aku bicarakan di alam dewa. Selain 5 orang di komite, dewa terkuat disebut sebagai dewa inti. Ada 32 dewa inti dalam dewa. Di bawah mereka ada sisa para dewa, dan karena aku kebetulan adalah salah satu dari 32 dewa inti, aku yakinkan dirimu bahwa itu tidak akan menghinamu jika menerima kursi dewaku. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.